Nah, sesuai dengan yang sudah disampaikan di grup itu, kita akan membahas hari ini penentang-penentang iman di akhir zaman. Seringkali kita berpikir penentang-penentang iman di akhir zaman itu adalah dari luar. Iya kan? Kalau itu mah nggak usah diomongin saudara, ya kan? Yang namanya penentang-penentang iman itu selalu datang dari luar. Tapi saya mau katakan, saudara hati-hati, seringkali itu datang dari dalam diri kita sendiri loh. Seringkali itu datang dari dalam diri kita sendiri. Nah itu sebabnya malam ini kita mau sama-sama dulu baca dalam Alkitab kita, sama-sama saudara buka kitab Hosea. Hosea pasal yang keempat, ya. Nah temanya tuh menentang iman dan bangsa yang tidak setia. Kalau saudara baca dalam judul perikopnya. Nah saya baca dari ayat pertama nanti sampai ayat 10 saudara. Saudara ayat kedua terus secara bergantian. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ya, 3, 4. Kurang mantap saudara. Udah makan belum? Ayat tengah 3. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Jangan juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan lenyap. Ayat kelima, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Pada siang hari juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama dengan engkau pada malam hari dan aku akan membinasakan ibumu. Nah ayat ketujuh, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ayat 9, maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara dari tema besar kita iman dan sikap hidup di akhir zaman. Nah khusus hari ini kita akan berbicara subtemanya penentang-penentang iman di akhir zaman. Seperti saya katakan tadi, penentang iman itu bukan dari luar. Itu udah pasti saudara, ya kan. Tapi penentang iman juga seringkali justru lebih banyak datang dari diri kita saudara. Jadi sebenarnya kita ini menjadi orang mengaku percaya, tapi sebenarnya kita juga bertentangan hidup kita dengan iman percaya kita gitu loh. Tanpa disadari saudara lihat. Jadi kita sadar tidak sadar banyak orang Kristen yang mengaku beriman, tapi hidup kehidupannya sendiri justru bertentangan dengan imannya itu sendiri. Dia bilang aku percaya Tuhan, aku percaya Yesus, benar-benar aku percaya. Tetapi pola hidupnya menunjukkan dia sedang hidup bertentangan dengan iman percayanya. Nah saudara baca, inilah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Hosea untuk disampaikan kepada orang Israel pada konteks jam itu, termasuk para imam-imam. Ternyata mereka sebagai imam, mereka hidup tidak seperti apa yang Tuhan minta dari kehidupan mereka. Saudara lihat, akhirnya apa? Yang mereka sendiri bertentangan dengan iman yang mereka percaya itu saudara. Nah itu sebabnya hari ini saudara, kita harus menjadi orang-orang bukan penentang-penentang iman, tapi kita menjadi orang-orang pelaku firman. Amin. Supaya hidup kita benar-benar saudara, menjadi berkat di tengah dunia ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjadi dampak? Nah saudara lihat, nah sekarang hari ini kita akan bahas
Kalau gitu apa ciri-ciri hidup sebagai penentang iman di akhir zaman ini? Jadi rupanya saudara, orang-orang yang hidupnya menentang imannya sendiri atau penentang iman itu ada ciri-cirinya. Dan ini saudara nggak bisa disangkal. Ya, nah sekarang kita akan pelajari satu persatu, nggak usah lama-lama saudara. Nanti saya berikan saudara kesempatan boleh bertanya atau mungkin ada mau share apakah saudara boleh bertanya, mungkin ada yang bisa berikan tambahan dan sebagainya. Nah yang pertama saya pelajari ciri-ciri dari kitab Hosea ini, apa ciri-ciri hidup sebagai penentang iman di akhir zaman. Yang pertama saya pelajari tidak adanya kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk ini, penduduk negeri ini. Sebab tidak ada apa? Yang pertama, tidak adanya kesetiaan. Jadi penentang iman yang pertama ciri-cirinya adalah orang yang hidup tidak adanya apa? Kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Apa artinya tidak ada setia dalam mengiring Tuhan? Artinya tidak memiliki kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan dan seluruh perintah-perintah Tuhan. Ya sekarang kita ikut Tuhan kan, Tuhan enggak kita lihat. Saudara lihat Tuhan enggak setiap hari? Secara kasat mata enggak kan? Nah apa bukti kalau kita mengiring dia dan kita setia? Ya melakukan firman. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal pertama. Padanya mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, itu yang disebut ayat 14. Itulah Yesus Kristus. Jadi waktu saya benar-benar mau menjadi orang setia mengiring Tuhan, maka tidak ada cara lain saya setia dalam melakukan seluruh firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan saya lakukan setiap hari dalam hidup. Ini membuktikan saya adalah orang yang setia mengiring Tuhan. Jadi ukurannya bukan setia tuh ukuran dalam konteks Kristen bukan sekedar datang bergereja. Bukan berarti salah, harus. Tapi jangan ukurannya yang seperti itu. Substansinya itu bukan sekedar datangnya. Tapi setianya melakukan kebenaran itu. Nah itu yang disebut dengan apa? Kesetiaan mengiring Tuhan. Saudara lihat ini. Nah orang-orang Israel hidupnya bertentangan semua dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini yang saya namakan tidak adanya kesetiaan di dalam apa? Mengiring Tuhan. Sementara yang namanya iman yang aktif, iman yang hidup itu salah satu bentuknya adalah kesetiaan. Ingat tema pertama kita dari awal, Yakobus bilang tunjukkanlah perbuatanmu tanpa iman. Tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, tetapi aku akan menunjukkan perbuatanku dari imanku. Jadi antara percaya, dia tunjukkan bukti percaya lewat apa? Perbuatan. Jadi kita bilang kita beriman tapi dalam hidup kita tidak ada kesetiaan, berarti apa saudara, kita sedang menentang iman kita sendiri. Jadi kesetiaan itu bagian dari apa? Dari iman yang aktif, iman yang hidup itu. Nah saya beri beberapa contoh dalam Alkitab, coba saudara buka dulu dalam Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat 20 sampai 22. Ayat 22. Nah, saudara lihat di sini dulu yang pertama saudara lihat. Contoh dari satu pribadi yang sungguh-sungguh setia kepada Allah adalah Ayub. Kalau saudara baca sebelumnya, Ayub ini sangat kaya. Di situ dari ayat pertama dia dikatakan adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Semuanya dari sisi sikap hidup sebagai orang yang percaya Tuhan pada saat itu sudah luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan izinkan iblis mencobai dia dengan cara bagaimana? Menghabisi seluruh hartanya,
Yang kedua, seluruh anaknya yang 10 Tuhan izinkan mati dalam saat seketika. Tidak cukup sampai situ, dia diizinkan mengalami seluruh sekujur badannya itu mengalami borok, saudara. Nah waktu dia alami itu, dia lihat, saudara lihat ini yang dia katakan ya kan. Ayat 20 apa? 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudnya ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah saudara lihat. Nah lalu apa yang terjadi kalau saudara bandingkan di pasal 2-nya ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang terjadi apa? Saya baca di pasal 2, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya tuh Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia hidupnya sungguh dalam Tuhan tapi dia mengalami tantangan ini. Tapi Alkitab kata bukan karena tantangan ini lalu dia pergi meninggalkan Tuhan. Kalau saudara baca seluruh peristiwa Ayub, akhirnya Tuhan pulihkan kembali kehidupannya, berkatnya 2 kali lipat. Tubuhnya yang borok itu disembuhkan seperti kata Alkitab seperti kulit bayi. Bukan hanya itu, 10 anaknya yang mati Tuhan kembalikan semua. Lebih cantik dan lebih gagah dari anak 10 yang pertama. Kenapa? Ayub menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Amin. Dia tunjukkan lewat imannya, percayanya itu, lewat satu sikap hidup yang namanya apa? Kesetiaan. Contoh yang kedua siapa? Ya Tuhan Yesus, jangan ditanya lagi. Sampai akhir mati di atas kayu salib. Di dalam Matius 26 kalau saudara baca tuh pergumulan sangat berat loh. Karena waktu itu status Yesus itu dalam posisi sebagai manusia. Maka dia bergumul berat sampai 3 kali dia harus berdoa. Dan di akhir setiap doa itu dia bilang bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. 3 kali doa yang sama. Alkitab katakan apa? Keringatnya menyucurkan bagaikan darah. Nah saudara pernah enggak ngebayang kalau Yesus kabur? Mungkin cerita skenario penyelamatan akan berubah total. Tapi kita bersyukur Yesus adalah Yesus yang setia. Amin. Ada lagu Pantekostal apa kan? Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Jadi saudara lihat ya, ciri sebagai penentang iman di akhir zaman pertama tidak adanya kesetiaan. Siapa lagi contoh? Murid Yesus, Petrus. Pernah menyangkal enggak? Tapi akhir hidupnya tetap dalam Tuhan enggak? Dia sempat menyangkal tapi dia kembali lagi. Yaitu penyangkalan itu satu proses. Ya kan? Saya juga ngebayangin kalau saya seperti Petrus, dia mungkin gua kabur. Nah saudara bayangkan dia ada sama-sama lalu dia ditangkap dibawa ke mahkamah agama Tuhan Yesus, dia ada sama-sama kan? Lalu orang-orang bilang nah dia bagian dari dia itu. Weh bayangkan saudara saat itu, sekarang kita ngomong enak karena peristiwa sudah digenapi semua oleh Tuhan. Ya kan? Tapi akhir dari semuanya waktu dia mendengar ayam berkokok gitu loh. Yesus menoleh dia waktu sudah disalibkan lalu dia dengar ayam berkokok. Dia ingat kata-kata Yesus, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia nangis dan dia berubah total setia sampai akhir hidupnya. Amin. Jadi saudara lihat di sini apa ciri-ciri hidup sebagai penentang iman di akhir zaman? Pertama masalah apa? Ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu sama dengan artinya menentang iman. Makanya Paulus pernah berkata di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, saya buka aja dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia katakan demikian ayat 17 sampai dengan ayat 19. Filipi pasal yang ketiga, gak apa-apa kita banyak buka ayat, namanya PA,
Sudah, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19 saya baca aja. Filipi pasal 3. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu, kata Rasul Paulus. Nah, ayat 18 perhatikan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saya ulangin ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, kata Rasul Paulus, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib. Apa arti seteru? Ya, berseteru, selalu bertentangan, selalu bertolak, selalu menentang. Nah, Paulus bilang di akhir zaman ini banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, artinya bertentangan dengan iman yang dia percaya itu sendiri. Nah, jadi saudara, yang pertama ciri-ciri hidup sebagai penentang iman di akhir zaman tidak adanya kesetiaan. Ayo saudara, hari ini kita harus setia, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus, dan kita nyatakan lewat apa? Hidup kita seturut firman ini. Bagaimana saudara bisa membuktikan kalau aku ini pengikut Yesus? Apa? Ya ikut firman. Baru orang bisa lihat kan, karena Alkitab bilang kita adalah suratan Kristus yang terbuka, dapat dibaca oleh setiap orang. Ini ciri yang pertama saudara ya. Hidup sebagai penentang iman, cirinya tidak adanya kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak memiliki kasih dalam menjalani hidup ini. Nah, hati-hati saudara. Kadang-kadang kita pikir pelayanan itu ya udah hidup seperti ini dalam Tuhan ya, tapi tidak memiliki kasih dalam menjalani hidup ini. Kita kembali tetap di dalam pasal yang ayat yang pertama tadi. Ya. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada apa? Yang pertama kesetiaan, dan yang kedua apa? Tidak ada kasih. Yang pertama tidak ada kesetiaan, itu sebagai penentang iman. Yang kedua tidak memiliki kasih dalam menjalani hidup ini. Nah, seringkali banyak orang berpikir gini saudara. Kasih itu identik atau sama dengan perbuatan baik. Setuju enggak? Saya mau tanya dulu. Menurut saudara benar enggak? Kasih itu sama dengan, identik dengan perbuatan baik. Setuju enggak? Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Siapa yang abstain? Wah, ini kalau lagi pemilu ya kan? Biasanya abstain keluar. Kalau lagi rapat ya kan. Menurut saudara, jadi ada yang setuju? Kasih sama dengan atau identik dengan perbuatan baik. Dengar baik, belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Artinya apa? Orang bisa berbuat baik tanpa kasih. Ya kan? Orang bisa berbuat baik tanpa kasih, tetapi orang yang hidup di dalam kasih yang agape, itu kalau saya sudah bicara kasih dalam konteks Kristen berarti agape. Orang bisa berbuat baik tanpa kasih, tapi orang yang hidup dalam kasih yang agape itu pasti berbuat baik. Mau tahu? Contoh, pilkada nanti lihat. Semua jadi baik, apalagi mencalonkan diri. Benar enggak? Bawa sembako satu kampung, bagi-bagi sembako ya. Nanti begitu ternyata dia nggak kepilih apa, atau begitu dia terpilih apa, boro-boro dia mau pusing lagi. Yang lebih gawat lagi dulu kan ramai ya kan, pas yang nggak kepilih dia ambil kembali sumbangan-sumbangan ya kan. Nah saya mau tanya, dia berbuat baik nggak? Karena kasih atau bukan? Bukan, orientasi diri, karena ada kepentingan. Nah saudara lihat, jadi namanya kasih itu tidak selalu ukurannya perbuatan baik.
Nah ini saudara harus camkan ini loh. Orang bisa berbuat baik tanpa kasih, tetapi orang milik kasih pasti perbuatannya baik. Nah bentuk perbuatan baiknya apa ukurannya? Nah itu saya selalu gambarkan di dalam kasih itu kalau kayak keranjang dibuka, di dalam itu ada belayan. Ada belayan, ada pertolongan yang menolong orang, ada nasihati orang, ada apa lagi? Ada teguran, bahkan ada marah. Baru dengar kan? Wih, masa kasih marah? Loh, karena kalau kita bicara kasih itu, agape itu dari dalam yang keluar. Itu berbicara motivasi, kasih itu terdorong sesuatu yang mengeluarkan motivasi. Yang namanya agape itu. Saya beri contoh ibu-ibu. Anaknya kalau nakal, wow bagus, maju terus, hajar ya kan. Lu pulang-pulang pagi tiap hari, kalau bisa jangan pulang nak, bagus itu, begitu enggak? Pasti marah. Saya mau tanya, waktu marah tuh karena benci atau karena mengasihi? Nah, karena sayang mengasihi. Itu berbicara motivasi. Jadi kasih itu dari dalam karakter motivasi untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi marah tidak selalu jahat. Amin. Buka kitab Wahyu pasal 3. Jadi dalam kasih itu bisa ada belayan, bisa ada sikap menolong, apalagi menasihati, bisa ada teguran, bahkan bisa ada marah. Coba buka Wahyu pasal 3 ayat 19. Baby tolong Beb, bacain Wahyu pasal 3 ayat 19. Ya, barang siapa ku kasihi, ya, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Ini kata Tuhan. Ya, relakan hatimu dan bertobatlah. Kadang-kadang Tuhan bisa hajar kita, tapi bukan dalam rangka kebencian, karena mengasihi kita. Dia lihat ini udah gak beres, ini gak kapok-kapok, udah gue bikin aja apa gitu kan. Supaya dia apa? Bertobat. Karena itu Alkitab juga bilang di mana terdapat anak yang tidak dihajar. Kalau ada anak itu namanya anak-anak gampang ya saudara lihat. Jadi kasih itu tidak identik dengan perbuatan baik. Atau katakanlah kalau disebut perbuatan baik tapi itu motivasinya. Bukan tindakannya. Nah saya beri contoh lagi. Dalam Matius aja kita buka, bisa di dalam Lukas 19 ayat 45 sampai 6, atau Matius pasal 21 deh. Ada banyak yang paralel saudara ayatnya. Matius 21 saya baca, ayat 12 sampai dengan ayat yang 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli dalam bait Allah. Ia membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Preman gak nih? Tindakannya preman banget. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan apa? Kalau kita lihat tindakan Yesus itu kan tindakan preman. Setoran kurang. Ya kan? Tapi saudara lihat, karena apa? Yesus marah karena bait Allah sudah disalahgunakan, tempat orang berdagang, jual beli di situ, maka dia marah sangat. Kenapa? Dorongan kasih. Ya, jadi motivasinya untuk kebenaran. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa perbuatan kasih itu tidak identik dengan perbuatan baik, belum tentu. Tapi itu selalu keluar dari dalam satu motivasi untuk sesuatu yang benar. Ya. Nah, jadi saudara lihat, seringkali saudara, ciri-ciri hidup sebagai penentang iman dalam akhir zaman tidak memiliki apa? Memiliki kasih. Nah, saya beri contoh gini. Orang masih hidup dalam kebencian, tidak bisa mengampuni, ada akar pahit, ada dendam. Saya mau katakan ini saudara, itu maka sama dengan tidak memiliki kasih yang agape. Jadi saudara hari ini yang masih ada benci, dendam, tidak bisa melepaskan pengampunan, suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau kepada siapapun saudara lihat, kepada anak, kepada orang tua, pokok kepada siapapun saudara, kalau kita tidak bisa melepaskan yang namanya pengampunan, ya kan, maka kita sedang ada apa?
hidup tidak memiliki kasih agape itu. Wow, belum benar saya ngomong apa adanya. Ini kata Alkitab. Karena, buka lagi satu ayat biar saudara ngerti banget. 1 Petrus 4 ayat 8. Di situ Petrus mengatakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Lihat, Petrus berkata tapi yang terutama. Jadi bukan kedua, ketiga, keempat. Terutama artinya yang paling penting kata Rasul Petrus, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Jadi waktu kita melepaskan pengampunan pada seseorang, maka dosa kita diampuni Tuhan. Menutupi segala dosa kita dan orang itu juga mendapat kelegaan karena pelepasan pengampunan. Jadi saudara lihat, orang yang masih ada kebencian, tidak bisa mengampuni, ada akar pahit, dendam, itu dia sama dengan orang sedang tidak memiliki kasih. Meskipun dia nyanyi kasih dari surga, ya kan? Kasih pasti lemah lembut. Itu cuma nyanyi doang, lip service. Nah saudara, makanya pastikan hari ini saudara, kita hidup dalam kasih itu dengan cara melepas pengampunan. Baca doa Bapak kami itu loh, Matius 6. Bapak kami surga, terus dalam kata-kata itu kan, Bapak kami surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga seperti di bumi ini, dan jangan bawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus ampuni segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Lihat, jadi Tuhan akan mengampuni kita kalau kita juga bisa mengampuni orang lain. Ini persyaratan. Nah, jadi saudara lihat di sini ya, jelas bahwa apa? Kita tidak ada pengampunan, dendam, benci, iri hati, akar pahit, itu semua sama dengan tidak hidup di dalam kasih. Ya kan? Jadi kasih itu sebenarnya memberi. Kasih itu melepaskan sesuatu. Nah Yohanes 3 ayat 16 kan perhatikan ayat itu bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang dimaksud adalah manusia ini yang berdosa. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Diberikan. Jadi kasih itu melepas gak? Memberi enggak? Ya. Kita memberi pengampunan, kita mengampuni orang bersalah pada kita, itulah kasih yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Yang kita kenal dengan agape itu ya. Jadi saudara lihat ciri yang kedua, apa ciri hidup sebagai penentang iman di akhir zaman ini? Yaitu tidak memiliki kasih dalam menjalani hidup ini. Kita bisa di gereja, bisa. Kita bisa aktif, pokoknya gak bisa dibedain. Tapi nanti kelihatan, ya Tuhan yang lebih tahu lah. Dan diri kita tentu. Waktu gak ada pengampunan, gak ada masih simpan kepahitan. Saudara, jujur saya kadang-kadang renungkan kalau orang mati, orang Kristen dalam kondisi seperti ini saya nggak tahu loh. Karena Alkitab bilang dia masih hidup dalam kegelapan, baca dalam 1 Yohanes pasal 4. Di situ semua orang yang masih dalam kebencian, dia masih hidup dalam kegelapan sampai hari ini. Nah kalau sudah kegelapan matinya kemana? Jadi ini mutlak. Nah ini udah nggak bisa tawar-tawar. Ini mutlak. Ini hal yang sangat mutlak. Karena apa? Standar kekristenan bukan perbuatan baik. Tapi standar kekristenan adalah apa? Kasih. Saya coba baca di dalam Matius 22 biar saudara jelas ini. Ayat 36 sampai 40. Guru. Nah ini murid-murid tanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37 jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu, ya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kejadian sampai wahyu ini
itu cuma satu kalau keluar, kasih. Hanya keluar apa? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan apa di situ? Akal budimu, itu hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang pertama itu, kasih. Jadi begini maksudnya, saya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, bahkan kekuatan dalam konteks yang lain ya kan. Nah wujud nyata saya membuktikan kalau saya mengasihi Tuhan dengan sesama. Kan Tuhan tidak kita lihat. Nah bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Makanya kekristenan itu hanya bicara tentang kasih, jadi Kejadian sampai Wahyu nih. Maka di sini katakan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi hanya tergantung dalam satu, kasih. Tuhan Allah dan sesama. Amin. Simple enggak? Jadi melakukan firman Tuhan hidup dalam kasihnya. Amin. Dan saya percaya ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Wih, kalau Tuhan sudah senang, luar biasa ya. Jadi ini yang kedua. Ciri-ciri hidup sebagai penentang iman di akhir zaman. Yang pertama tidak adanya kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Yang kedua tidak memiliki kasih dalam menjalani hidup ini. Yang terakhir, yang ketiga. Nah ciri-ciri penentang iman di akhir zaman yang ketiga tidak adanya pengenalan akan Allah dalam menjalani hidup ini. Jadi kita menjalani hidup ini tapi kita sebenarnya tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Perhatikan kita kembali lagi di dalam kitab Hosea tadi. Perhatikan ayat ke-1 terus, perhatikan. Sebab Tuhan mempunyai perkara dan penduduk negeri ini sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ya, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Lalu perhatikan ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara lihat di sini kan? Lihat. Jadi kita lihat di sini orang yang benar-benar sebagai ciri bahwa dia benar-benar penentang imannya sendiri, itu tidak adanya pengenalan akan Allah. Dia tidak kenal. Bahkan di ayat ke-6 tadi lihat, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara lihat ya. Nah dampaknya, dampak tidak mengenal Allahnya apa? Nah yang pas ayat 6 tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi dampak daripada tidak mengenal Allah, yang pertama kebinasaan. Kata Tuhan kepada orang-orang Israel pada zaman Hosea waktu itu. Yang kedua apa? Ayat kedua, perhatikan ayat kedua. Hanya mengutuk. Nah yang kedua tadi binasa, yang kedua selalu hidup mengutuk. Jadi orang-orang yang suka mengutuk, sedikit-sedikit mengutuk, sedikit-sedikit mengutuk, ini ciri orang tidak mengenal Allah. Dampak tidak mengenal Allah ini akan keluar, pasti kebinasaan. Yang kedua selalu apa? Suka mengutuk. Yang ketiga apa? Berbohong. Ada nggak yang suka berbohong? Ada orangnya cepat banget gitu loh. Misal kita ngomong-ngomong ini, dia langsung ininya cepet banget berbohong. Meskipun bohongnya tidak masuk akal. Pokoknya perlu gue berbohong dulu gitu loh. Padahal Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Jadi orang yang suka berbohong itu dia sedang melakukan apa yang setan senang. Pernah lihat enggak ada orang jago banget berbohong loh, yang kita nggak pernah pikir, ya kan? Berbohong, sedikit-sedikit berbohong. Ya kan? Padahal lo bilang aja ya atau tidak. Nah, ada ciri-ciri, nah ini semua ciri-ciri orang tidak mengenal Allah ya. Matius 5 ayat 37 saudara lihat. Terus membunuh. Mungkin kita pikir, kapan saya bisa membunuh?
Dengar, konteks Alkitab kalau berbicara membunuh itu sama dengan membenci. Jadi orang membenci itu disamakan dengan apa? Membunuh. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa? Seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi antara dalam konteks Alkitab membunuh tidak selalu kita membunuh secara fisik, ambil pisau, ambil parang atau punya senjata tembak lalu mati, bukan hanya sebatas itu. Tapi waktu kita sudah mulai membenci orang, Alkitab katakan kita sebagai seorang pembunuh. Ngeri nggak? Jadi sebenarnya kita ini kadang-kadang jadi pembunuh. Ya kan, kapan ya lu benci-benci orang itu pembunuh, saudara, ya kan? Nah, terus buka lagi, saya sampaikan ini karena ini cukup serius, saudara. 1 Yohanes pasal yang keduanya. 1 Yohanes pasal kedua ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, kita membenci sampai membunuh, ya kan? Di situ bahkan kita dikatakan sedang hidup dalam kegelapan. Ayo saudara, ini serius banget, saudara. Nah, buka lagi 1 Yohanes 4, tetap. Tinggal lihat ke belakangnya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Masuk akal nggak? Allah tidak bisa kita lihat, kita bilang kita mengasihi. Yang depan mata aja kita tidak bisa kasihi. Ya. Saudara lihat ya, jadi dampak dari tidak mengenal Allah itu kebinasaan sudah pasti, selalu mengutuk, suka berbohong, pembunuh. Dan pembunuh dalam konteks iman Kristen itu berbicara tentang apa? Kebencian. Itu sama dengan pembunuh. Terus apa? Kalau kita lihat selanjutnya situ, mencuri. Mencuri, saudara lihat. Mencuri. Nah, termasuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mungkin tidak mencuri barang orang lain, tapi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita lakukan sesuatu, tapi sebenarnya untuk supaya diri kita dianggap hebat. Ya kan? Dalam pelayanan hati-hati nih, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan loh. Ya kan? Nah, termasuk itu ya. Terus selain itu apa? Berzina. Nah, berzina ini ada dua, berzina fisik, lantas yang kedua berzina rohani. Apa berzina rohani itu? Ya kalau berzina fisik kita udah lebih gampang ngerti. Berzina rohani itu artinya apa? Artinya kita percaya Tuhan Yesus tapi kita masih percaya yang lain-lain. Masih percaya penyembahan-penyembahan sesuatu, hal-hal yang di luar Tuhan. Itu saya pernah jelaskan, itu yang disebut dengan kata sinkretisme. Memadukan Tuhan Yesus dengan hal-hal di luar itu. Percaya-percaya yang aneh-aneh, tahyul-tahyul, yang ada yang meninggal, kita buat kopi setiap hari. Karena dia senang minum kopi, kasih minum kopi lalu berkurang, kita bilang dia minum. Bukan minum, itu penguapan terjadi. Ya kan? Nah, masih percaya, nah itu termasuk berzina secara rohani. Terus apa lagi? Melakukan apa? Kekerasan dan penumpahan darah. Jelas kita kasar, keras dengan orang sampai melakukan penumpahan darah dan sebagainya. Ini semua ciri-ciri daripada apa? Orang yang tidak mengenal Allah di dalam menjalani hidup ini. Saudara lihat. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saya paling senang baca ayat ini, saudara. Dalam Yohanes 8 itu loh. Ayat 32, ayat 36 dan ayat 36. Yesus berkata demikian. Ayat 32 dulu. Maka katanya kepada orang yang Yahudi percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
ayat 30-nya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kalau kita mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang semata kepada Bapa kalau bukan melalui aku, ya. Jadi lihat, dan kalau kamu mengenal kebenaran, yaitu Yesus, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi kalau kita datang pada Tuhan, kita dimerdekakan, dan anak memerdekakan kita, sungguh-sungguh benar merdeka. Jadi saya simpulkan saudara, jadi hari ini tentang penentang iman akhir zaman, ya. Ciri-ciri orang hidupnya sebagai penentang iman di akhir zaman. Pertama, tidak ada kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Artinya dia bukan selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita mengiring Tuhan, kita buktikan pengiringan kita kepada Tuhan dengan melakukan firman. Yang kedua, tidak memiliki kasih dalam menjalani hidup ini. Padahal standar kekristenan cuma satu, kasih. Kejadian sampai Wahyu, seluruh kitab Taurat yang ditulis oleh para nabi itu disimpulkan cuma satu akhirnya, kasih. Kasih Kristus itu yang dimaksudnya. Dan yang ketiga, apa? Tidak adanya apa? Pengenalan akan Allah dalam menjalani hidup ini, ya kan? Yang dampaknya tadi kita lihat, ya. Binasa, tukang ngutukin orang, apalagi suka yang berbohong. Kita, waduh, saudara pernah jumpa enggak orang cepat sekali berbohong? Kayak pelawak kan sudah biasa pelawak, apalagi dia sudah punya satu tim. Satu ngomong satu itu sudah jadi cepat dia apa? Ditangkap gitu untuk diolah menjadi satu lelucon. Nah, ada orang suka bohong begitu. Itu salah satu enggak mengenal Allah. Meskipun di gereja udahlah, kita datang ke gereja nih, saya udah bilang ini bengkel. Ya kan? Jadi ada yang udah hancur banget kalau mobil tuh. Sampai waduh udah pusing juga sih Bapak. Montirnya kan. Tapi enggak apa-apa, akhirnya di dalam gereja inilah Tuhan memulihkan kita semua. Amin. Sehingga kita mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Enggak apa-apa, memang gereja ini bengkel. Makanya saya bilang dilarang menghakimi. Di sini kita belajar supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita dibentuk akhirnya menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Saya kira itu aja.